Halo semuanya, kita ngopi yuk. Yuk ngopi. Ngobrol pinter bareng Lisa dan Leo. Nah, bagian terpenting di tubuh manusia selain jantung tuh otak. Otak. Malah sekarang ada penelitian yang kalau misalnya batang otak atau otaknya sudah tidak berfungsi tapi jantungnya masih berdetak itu sama aja kayak mati sebenarnya. Dianggapnya udah meninggal. Jadi hari ini kita akan bahas tentang otak. Otak. Fungsi otak. Bukan makanan tapi ya. Tenggiri ya. Iya. Otak-otak. Dikali 2 ya, otak-otak. Oke. Brain. Ya, brain. Nah lu, otak. Iya. Nggak ada. ya. Jadi gini, otak itu fungsinya brain itu kan barangnya. Kalau mind itu pikirannya isinya. Oke. Nah. Oh, itu maksudnya. Ya. Ya. Brain itu house-nya, mind itu home-nya. Isinya. Home. Isinya dong. Iya, kayak house sama home lah gitu. Oh, iya. Ya isinya. Oke. Jadi hari ini kita akan bahas tentang otak yang sebenarnya merupakan alat yang mengolah informasi yang kita terima dengan panca indera. Mau yang kita sentuh, mau yang kita lihat, mau yang kita dengar, kita rasakan. Rasakan, itu kan jadi informasi kan. Jadi informasi itu diterima oleh otak, jadi sehingga bisa disebut dengan berpikir. Kalau udah diterima, diolah, itu proses berpikir tuh. Misalnya ini apa ya, kalau merem, oh ini gula itu, oh ini nih manis nih. Oh ini apa ya? Walaupun dengan merem tapi bisa merasakan, bisa iya, bisa tahu. pedes, manis, asin. Nah, itu kan proses berpikir abstrak tuh. Kan proses berpikir ada 2, ada yang material, ada yang abstrak. Nah, kalau yang material itu kita mesti lihat dulu. Oh, ini bebek. Oh, kalau yang jalannya kayak gitu tuh bebek ya. Oh, yang kalau bunyinya wek-wek itu bebek. Jadi itu tuh material, kita lihat dulu, habis itu baru kalau kita merem bisa walaupun sedang tidak melihat bebek, otak kita bisa berpikir secara abstrak. Melihat, oh bebek tuh kayak gini walaupun tidak ada suaranya, tidak ada gambarnya. Kalau kita merem, kuek, oh ini bebek. Paling gampang gini deh, kalau kita belajar matematika, dulu gini, kalau kita mau belajar 2 tambah 1, ada 2 bola ditambah 1 bola. Kita kan udah tahu, melihat dulu, oh habis itu dihitung, ada 1, 2, 3. Jadi kita material dulu, dilihat dulu, tapi lama-lama otak kita tuh bisa berpikir abstrak. Oh kalau 1 tambah 3 otomatis langsung kehitung. Jadi pertama proses belajarnya itu dari informasi yang diterima, dilihat dulu, abis itu baru masuk ke otak, disebut dengan berpikir, itu kita bisa bilang pemikiran abstrak. Jadi ada 2 tuh, ada yang bisa, harus ada sensornya dulu, mau dari ngelihat, mau dari denger, mau dari rasa, gitu. Dari penciuman. Bisa. Berciuman apa penciuman? Penciuman. Penciuman. Sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita sentuh, tapi kita tahu ini apa. Penciuman. Kentut nih. Wah. Ini kentut. Nah, ini kan gitu ya. Oh, kenapa ya kita bisa membedakan antara kentut sendiri atau itu kentut orang lain? Karena kalau kentut sendiri itu tidak seberapa bau biasanya. Gue tahu kalau kentut gue lagi bau banget. Tapi tingkat toleransi bau kentut sendiri sama kentut orang lain itu bau. Oh, si ini nih ya. Oh iya. Nyalain. Kita tahu kan kalau kita menyalahkan orang lain, ini bukan kentut gue nih, ini bukan kentut gue. Atau ada kayak temen gue nih. Apa tuh? Dia selalu kentut pada saat orang lain udah kentut. Hah? Wah, itu licik dia. Licik. Jadi misalnya gimana tahu? Kita satu geng nih. Yang by the way ini agak di luar pembahasan otak ya. Iya. Tapi ini cukup cerdik karena otak dia cukup cerdik. Jadi gini, kalau kita lagi ngumpul nih satu geng. Ih, bau kentut nih. Siapa nih yang kentut? Nah, pada saat lagi kayak gitu, nah temen gue yang kepin kentut, dia kentut. Jadi pas kita lagi heboh, coba dia kentut. Nah, yang kentut pertama yang aku kan. Gua sebenarnya. Padahal dia ikutan kentut. Itu caranya menyamarkan kentut ya. Ntar lalu. Jadi dia tahan dong. Iya. Wah, ini kesempatan nih. Iya. Jadi orang udah keburu heboh. Ini bawa apa. Dia sekalian melepaskan. Ya penting banget sih ilmunya ini. Iya. Terus kan orang lain yang ngaku kan pasti. Yang merasa kentut pertama dong. Oh ini skill tau. Ya, ini skill. Pengetahuan yang harus dilatih. Kalau kan nahannya aja gimana? Iya. Nggak lepas. Dijepit terus dong ya. Supaya nggak rembes. Itu kekuatan otak sih. Oke, next. Oh iya benar-benar. Jadi ada peneliti yang bikin tentang konsep triune brain. Namanya Paul D. MacLean. Bacanya MacLean kan? MacLean. Jadi konsep tritunggal. Jadi otak itu ada 3, tapi dia 1.
satu dan fungsinya ya saling harus bekerja, berkaitan berarti. saling berkaitan. Sebenarnya ada 3 bagian maksudnya? Ada atau? 3, betul. Ada 3 bagian besar yang secara kerja itu harus bareng-bareng. Namanya Tritunggal. Jadi Tritunggal apa tuh bahasa Indonesianya? Emang itu bahasa Indonesia ya? Tapi 3 tapi nggak bisa sendiri-sendiri ya, 3 in gitu. 1 lah ya. 3 in 1. Oh iya benar. Dulu ada 3 in 1, sekarang ganjil genap. Hah? Oh astaga. Ya benar ganjil genap. Bener kan, Gage betul. Okay. Nah, jadi bahwa otak manusia itu dalam perkembangannya dibagi jadi 3. Yaitu otak reptil, limbik dan neokorteks. Walaupun manusia nih. Manusia. Oh, ini reptil. Kita bahas otak manusia, tapi sebenarnya manusia itu ada otak reptilnya. Ini sistem kerjanya ya, bukan bentuk si otaknya. Kalau otaknya kan ada otak kecil, otak kiri, otak kanan. Ini bukan si bendanya. Ini proses sistem iosnya. Jadi ios ini cara kerja. Dinamakan berdasarkan cara kerja si otak. Makanya sebutannya reptil. Nah, jadi otak reptil, otak limbik dan neokorteks. Kalau bentuknya kan fisiknya itu sendiri kan ya, otak kecil, otak kiri kanan gitu ya. Otak kecil, otak besar ya. Otak udang. Otak-otak. Ya, otak-otak ya. Jadi Triune Brain ini adalah sebenarnya saluran informasi. Jadi pertama kali informasi itu masuk ke otak reptil. Kalau otak reptil ini terpuaskan, bekerja dengan baik, dia akan buka gerbang informasi masuk ke dalam limbik. Oper. Ada gerbang oper. Jadi serah terima informasi. Dioper, kalau misalnya otak limbiknya ini bagus kerjanya, terpuaskan, dia kerjanya dia happy gitu ya. Langsung disalurkan ke neokorteks. Yang paling besar adalah? Yang paling besar neokorteks. Betul, paling besar tuh 80% neokorteks. Untung gue hafal pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Yang gak ada di mana. Tapi benar, paling besar itu adalah 80% si neokorteks. Jadi itu adalah proses aktivitas berpikirnya di situ. Nah, kita bahas nih satu-satu. Tapi kalau misalnya nih otak reptil itu tidak terpuaskan, kan pertama kali masuk ke reptil dulu nih. Itu informasi yang masuk ke dalam otak limbik dan neokorteks juga gak sempurna. Ibarat kata nih ada informasi nih masuk, kena potongan lah ya. Nah, nggak sepenuhnya. Nggak sepenuhnya diterima. Kenapa? Karena dia ibaratnya pintunya, klepnya nutup. Iya. Belum puas nih. Karena dia kerjanya nggak benar. Ibarat kata dia penjaga, belum ditutup pintunya. Jadi yang bisa masuk cuman 1, 2, nah masuk ke si limbik. Di limbik juga nggak benar nih penjaganya nih ya. Dia klepnya nutup. Jadi nggak masuklah ke neokorteks, ke proses berpikir. Seperti apa contohnya? Nah, jadi gini, ini tuh kayak pesan berantai. Kalau yang di film-film itu yang kalau gue ngasih tulisan nih ada 1, 2, 3 orang. Misalnya, bisikin. Bisikinnya, aku cinta kamu gitu ya. Dia harus ngomong kalau dia mendengar dengan baik, mencerna dengan baik, dia akan kasih tahu ke orang kedua bahwa benar, aku 100% sama. Dan orang kedua kalau dia bisa menerima dengan baik, itu akan dia menyalurkannya juga dengan baik. Dan jadilah proses berpikir yang sempurna. Gitu. Jadi untuk tahu cara kerjanya, kita perlu tahu, kita bahas satu-satu dari masing-masing ya, dari yang paling awal. Reptil. Si otak reptil ini itu disebut juga sang penjaga. Jadi otak reptil ini sebenarnya namanya otak batang otak. Mulainya dari batang otak. Jadi otak paling belakang. Jadi ini batang yang menghubungkan otak dengan ini tulang belakang. Syaraf punggung ya? Ini semua yang sampai ekor, yang panjang itu tulang belakang. Tulang belakang kita. Jadi otak reptil ini berfungsi mengatur gerak refleks dan keseimbangan pada tubuh manusia. Kalau orang manusia purba kan jalannya masih bongkok tuh, tidak seimbang. Manusia itu bisa berdiri tegak karena ada batang otak. Jadi dia bisa berjalan dengan 2 kaki, tapi nggak oleng. Nah, seimbang itu tuh fungsi batang otak. Jadi otak ini yang memerintahkan kita bergerak justru kalau lagi ada bahaya. Jadi kenapa namanya reptil? Karena ini sebatas untuk bertahan hidup aja. Otak yang dipakai untuk bertahan hidup. Jadi kayak manusia purba. Intinya kalau misalnya hujan, gue mesti cari tempat berlindung. Kalau lapar, gue akan cari makan. Ada bahaya, gue menghindar. Gue lawan atau menghindar gitu kan. Pilihannya 2. Jadi itu batang otak yang mengatur kita hanya untuk sekedar bertahan hidup. Jadi kata kuncinya adalah untuk bertahan hidup. Untuk sekedar bertahan hidup aja. Makanya reptil juga lapar nih, makan. Nah, aus, minum. Gak ada pertimbangan lain, hanya untuk bertahan hidup aja. Yang penting makan.
Mau makan temen kek, mau makan apa Oh. ya kan, nggak mikir kan karena Iya. yang penting bertahan hidup. Itu kalau dulu, siapa yang bilang ya, kalau orang, miskin itu pertanyaannya, "Nanti kita mau makan apa? Makan apa entar malam?" Kalau orang menengah itu, "Kita makan di mana nanti Oh, malam?" ada Ada pilihan, pilihannya. makannya di mana. Kalau orang kaya itu, "Kita makan siapa?" Wah. Itu Iya, siapa yang buat ngomong? memperbesar bisnis ya. Oh Yoi, iya. jadi lu di step mana tergantung makanan lu Iya itu. iya iya. Jadi lu Oh kayak miskin, gitu ya? menengah, apa orang kaya? Oh gue kira justru otak reptil tuh makan temen, enggak ya? Tapi reptil itu memakan buntut sendiri gak ya? Memakan diri bisa makan anaknya ya? Reptil. Waduh itu mesti Ting ting. panggil pakar. Pakar reptil. Jadi sebenarnya otak reptil ini Bertahan hidup ya, intinya buat bertahan hidup. Jadi dia itu aktif kalau orang stres, terancam, berasa terancam. Iya. Jadi otak ini yang memerintahkan tubuh itu, lari atau lawan. Kita kabur atau pokoknya bertahan hidup ya, melawan atau gua menghindar. Itu kayak kita dikejar anjing, ada insting. Lu lawan atau lu kabur. Itu otak langsung berpikir sepersekian detik kan, kalau gua kabur ini enggak potensi kegigitnya, apa lawannya lebih gimana enggak gitu. Oh mungkin gua pernah lihat kalau ada video klip kan yang sering di TikTok di apa ya, orang naik sepeda nih malam-malam di pinggir jalan, tiba-tiba ditakutin ada orang pura-pura jadi pocong, kaget kan dia jatuh, terus dia lari, sepeda ditinggal. Oh padahal begal sepeda. Atau lebih lucu lagi, dia lari sambil dorong sepeda. Padahal harusnya kalau dia naik sepeda untuk kaburnya kan lebih cepat. Oh iya benar. Saking cuma berpikir yang penting gue kabur benar, kali. itu lawan, gue nggak bisa lawan pocong. Gue masih kabur, tapi nggak mikir ya maksudnya. Padahal sepeda didorong. Enggak. Itu dia tidak melewati proses berpikir. Itu refleksnya si otak reptil. Atau lebih parah lagi, temennya didorong dia kabur gitu. Oh itu jahat. Itu jahat ya. Proses berpikirnya cepet kali ya. Itu limpi kan? Enggak ya mungkin. Oke. Iya, jadi proses ini yang sebenarnya insting ini yang bekerja. Iya, gitu. Jadi benar-benar ya untuk lawan atau lari. Oke. Selanjutnya. Jadi layaknya sang penjaga, jadi yang menjaga pintu gerbang, kalau kita bisa memuaskan otak reptil kita nih, itu dia akan membuka pintu arus informasi masuk ke bagian otak berikutnya. Jadi yang penting dia mesti kerja benar nih. Berarti kan permasalahannya sekarang gimana caranya supaya si otak reptil bekerja dengan baik. Oke. Jadi seharus informasi yang masuk dia harus teruskan. Nah pertama-tama kita mesti ngerti dulu nih. Kalau sebenarnya di dalam kepala kita itu ada kadal kecil yang selalu takut. Dia itu justru ini penjaga, sistemnya penjaga, dia itu selalu waspada. Tegang gitu ya. Jadi otak ini yang terus-menerus gelisah, waspada, pokoknya dia sangat berhati-hati. Makanya kenapa kadang-kadang anak kecil kalau dikasih sayuran berwarna hijau, itu dia cenderung menolak. Karena ada informasi yang masuk toksik itu berwarna hijau gitu. Jadi memang secara tidak sadar pun kita ada potensi untuk bertahan hidup. Kayak misalnya janin aja kalau kena proses, kalau lihat di film-film tentang pengguguran, aborsi itu dia bisa kabur. Dia ada cara untuk bertahan hidup gitu. Walaupun dari dalam janin. Oke. Jadi udah ada potensi untuk pokoknya gue harus bertahan hidup tuh kayak gimana gitu. Jadi karena otak kita ini otak reptil ini selalu gelisah, kita itu mesti gini, karena kan setiap kalau keadaan panik, otak reptil ini kerjanya secepat kilat. Jadi sepersekian detik kalau ada sesuatu, wah dia ngeluarin kayak hormon, napasnya jadi nggak beraturan, terengah-engah, detak jantungnya atau kelenjar keringat bahkan tiba-tiba melebar, pokoknya kabur, lari, lawan atau lari gitu. Orang grogi. Nah kalau stres gitu, jadi keringat pori-porinya membesar, keluar keringat. Jadi memang dia bekerjanya kayak gitu. Jadi harus relax, bikin si otak reptilnya relax. Nah gimana caranya? Ingetin ke diri kita bahwa kita sejauh ini gue baik-baik saja setiap hari. Supaya memaksimalkan si otak reptilnya ini supaya dia nggak cenderung waspada, karena kalau dia waspada terus deg-degan, dia sistemnya jadi nggak mau buka pintu karena kan wah ini sesuatu yang buruk nih, dia tutup arus informasi, nggak dilanjutin ke si limbik. Nah ini yang bahaya. Jadi kita cuman bertahan hidup doang, jadi kayak reptil, lapar makan, pokoknya melakukan sesuatu yang berdasarkan ini aja, hanya untuk bertahan hidup, nggak ada pertimbangan lain. Berdasarkan insting ya. Berdasarkan insting. Nah ini kan harusnya manusia nggak di sini posisinya. Kita tuh lebih di banyak neokortex. Kan binatang kalau kayak gitu ya. Malah reptil.
Mamalia aja bisa ke proses limbik. Ya karena Nah justru ini adanya kayak di kada, buaya, dia itu ya hidup hanya untuk bertahan hidup aja, makan, kalau ada musuh lawan atau lari, gitu aja. Ya. Berkembang biak, udah gitu aja, nggak ada pemikiran. Berkembang biak ya. Jadi kalau pria-pria, nggak pria-pria ya, orang-orang yang hanya berpikirnya berkembang biak ya mungkin perkembangan otaknya baru sampai sini. Betul. Bahkan kalau ada orang yang posisi hidupnya pengen melari terus dari masalah. Itu berarti kurang berkembang. Iya, kurang maksimal menggunakan otaknya karena itu hanya otak limbik, otak reptil yang dipakai. Gitu. Jadi harus kasih tahu bahwa kita tuh baik-baik saja. Nah, itu makanya kadang-kadang ada terapi yang bukannya lu tuh nggak pakai ya otak lu gitu. Kadang-kadang kan kita suka ngomong, lu tuh punya otak nggak sih? Otak tuh punya. Nggak ada manusia yang tidak punya otak. Digunain. Benar, tidak terlatih. Jadi arus informasinya ditutup di reptil. Nah, ini paling parahnya. Jadi harus kasih tahu, gue ini baik-baik aja kok. Jadi otak reptil kita itu nggak tegang. Jadi kasih hal-hal yang baik. Gue hari ini gue cantik gitu. Gue baik-baik saja. Nggak ada orang yang akan takutnya kalau gue keluar insecure gitu kan. Insecure mungkin salah satunya itu kalau dari berhentinya otak reptil. Otak reptil karena kan ingin bertahan hidup kan. Sedangkan kalau misalnya takutnya tidak bisa bertahan hidup kalau keluar dengan seperti ini misalnya gue jerawatan, gue nggak survive di lingkungan gue gitu. Pokoknya intinya bertahan hidup, lari atau lawan. Kalau dia nggak bisa lawan teman-temannya, otomatis dia lari ngurung diri di kamar. Jadi orang yang sedikit-sedikit emosian langsung ngegas. Emosi itu malah adanya di limbik. Itu emosi. Level berikutnya. Ini hanya untuk bertahan hidup. Dia justru tidak ada emosi makanya reptil. Jadi relax. Tenangkan diri sendiri. Benar-benar untuk kebutuhan. Saat tubuh kita tenang, justru dia ngirimin sinyal ke otak. Iya gue nih. Jadi dia bisa bekerja. Ya kayak penjaga aja lah. Hidup ini tidak terlalu buruk kok gitu. Tarik nafas. Kita baik-baik aja. Lepaskan ketegangan. Gak usah cemas gitu. Hilangin jadi cara gimana untuk membelai otak reptil itu harus dilakukan setiap hari. Kasih tahu bahwa pokoknya ini kasih tahu kalau kondisi hidup kita orang di luar sana nggak segitu jahatnya kok. Kita posisinya I'm okay. Nah, kadang beberapa orang menyamakan pikiran otak kita tuh sama kayak hutan. Jadi kita nggak bisa menyingkirin makhluk-makhluk di luar sana. Tapi kita cuma bisa menjinakkan dan membimbingi. Jadi kita tuh hidup kayak di hutan. Udah kita nggak bisa ngatur apa yang hutan, entah hujannya, entah hewan-hewan buasnya, ya nggak apa-apa. Tapi kita bisa menjinakkan dan membimbingnya aja gitu. Jadi pokoknya otak ini memang ada di bagian dari diri kita. Iya, itu untuk bertahan hidup aja. Bagaimana kita bisa membimbingnya dengan baik buat ke depan, buat kehidupan kita. Nah, makanya kalau jatuhnya kegeledak itu bahaya. Karena kenanya batang otak. Ini untuk bertahan hidup aja kan. Untuk kehidupan, makanya bahaya banget nih. Kagak bisa bertahan hidup ya. Kagak bisa bertahan hidup. Mendingan kejeduknya di sini, paling hilang ingatan. Nah, next itu reptil. Nah, sekarang yang limbik. Nah, limbik itu pengatur. Kalau reptil kan tadi penjaga. Nah, ini tuh otak limbik itu sang pengatur. Ini yang mengendalikan emosi, pengendali loh. Jadi kalau emosinya tidak bisa dikendalikan, masih reptil berarti kan? Masih di situ ya. Jadi kalau dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit ya sebenarnya kan emosi kalau dikendalikan dengan limbik kan? Iya, dia mengatur sih, entah emosinya jadi gede atau emosinya jadi kecil, dia pengaturnya, pengendalinya. Bisa juga diperbesar kan, bisa juga diperkecil. Jadi ini adalah bagian dari otak yang bertanggung jawab atas respon perilaku dan emosional. Respon perilaku ya, membantu mempertahankan keseimbangan hormon juga. Kayak rasa haus, lapar. Nah, ini dorongan seksual juga bisa di otak limbik. Jadi pusat kesenangan. Terus metabolisme tubuh. Kan katanya kalau orang stres pengaruh ke metabolisme tubuh. Nah, ini menyerang si otak limbik, si sang pengatur ini. Dia pokoknya ngatur semuanya. Jadi otak ini itu melakukan segala sesuatu yang melibatkan emosi. Jadi kayak jadi kayak misalnya sesuatu yang emosi itu nggak cuma marah ya. Happy itu juga emosi kan. Bentuk dari emosi, Nah, jadi sebenarnya perasaan itu adanya di mana? Di otak, Pak. Kalau yang dia bilang emosi itu karena adanya di otak.
Nggak ada di hati Oh atau ya, di orang biasa jantung, bilang kan, di hati. oh emosi nih ya. Nah itu pertanyaan gue Padahal dari dulu, emosi itu kok hati itu heart, tapi heart kan bentuknya nggak kayak gitu, harusnya berarti kalau hati itu jantung dong. Iya, Heart 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 itu itu jantung bukan jantung. liver kan. Heeh, Nah iya. sedangkan emosi itu adanya di otak. Emosi itu bukan di perasaan, nah perasaan yang kita pikir itu adalah otak limbik. Iya, bagaimana kita merespon ya. Merespon, jadi kayak perasaan cinta itu adanya di otak limbik. Menyayangi gitu, kayak misalnya, deg-degan itu kan reaksi dari rasa cemas atau misalnya bentuk emosi yang, bentuk-bentuk emosi lain deh pada kondisi tertentu kan pokoknya aktivitas kita kadang-kadang stres gitu ya. Oke. Nah jadi otak ini tuh melakukan segala sesuatu yang, melibatkan emosi, emosi itu nggak cuman marah-marah, tapi happy, pokoknya itu termasuk ada emosinya gitu. Makanya perasaan itu adanya nggak di hati. Sebenarnya ya. Heeh, adanya di otak limbik Orang-orang ini. yang merasa kesel, emosi itu bukan di hati ya, sebenarnya Iya. semua di pikiran dan Pikiran bisa cinta dikelola. juga katanya cinta itu bikin lu jadi, Buta? Ya bukan ya? sebenarnya mungkin nggak logik. Heeh. Karena dia nggak masuk ke neokorteks, masuknya ke limbik. Oh sampai di situ aja, Sampai di kadang-kadang situ. bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar ya Iya, di luar logik. Iya, kok mau sih nyamperin dia ke mana? Nah. Oh mau sih, ngasih pinjam duit Kalau ya. enggak, energinya kok jadi tiba-tiba banyak. Oh iya, jadi Padahal kalau tidak dalam proses, tidak ada di proses di limbik itu, nggak ada perasaan cintanya, harusnya tenaganya tidak sebanyak itu. Kalau kira-kira, pacarnya jauh nih, rumah cowoknya di Bogor, Itu ceweknya di Tangerang. Iya. Terus ceweknya telepon, rumah kosong nih. Oh, langsung deket. Langsung berangkat, iya kan? Deket. Itu limbik apa? Itu apa ada tol reptil ya? baru tau sebenarnya walaupun mahal. Itu cepet banget sejam langsung nyampe. Iya, enggak itu yang bekerja tuh lebih ke reptil apa ke limbik? Lebih ke limbik dong. Oh limbik ya. Itu berdua, kerjanya berdua. Karena kalau dia menggunakan neokorteks, itu banyak pertimbangan yang terjadi. Jaraknya. Proses terus apa yang diakibatkan kalau dia ke situ dengan kondisi rumah kosong. Atau nanti kalau datang orang tuanya udah pulang gitu. Oh iya, tiba-tiba. Iya Jadi kan jauh perjalanan kan. tapi nggak dipikirin karena itu masuknya sampai neokorteks itu sebenarnya berarti. Iya, dia kan berhentinya di limbik aja. Limbik ya, di bertahan hidup atau dan emosi ya. Iya, dan sama kayak otak-otak lainnya yang ketiga ini neokorteks. Dia itu sang pemikir. Jadi udah ada penjaganya, udah ada yang ngatur. Ini tuh sang pemikir. Si neokorteks. Jadi neokorteks ini, nah ini hampir menempati seluruh belahan otak. Dia 80% dari seluruh otak manusia. Nah otak ini disebut otak berpikir. Jadi posisinya dia itu yang bentuknya kerutan-kerutan. Kalau gambar otak itu pasti ada kayak lipatan, melipat-lipat. Nah itu dia sebenarnya posisinya itu di atas otak limbik. Jadi kalau lo mau gampang, kalau ini otak limbik, ini neokorteks. Ditutupin, ini batang otak. Yang kelihatan otak kiri, otak kanan gitu ya. Nah iya, yang berkerut-berkerut itu neokorteks 80%, ini batangnya. Jadi sebenarnya yang 80% itu yang mengelilingi ini nih. Nah makanya kita kalau bingung nepok jidat. Oke. Karena itu bagian dari proses berpikir ini yang dipakai, makanya langsung pusing gitu kan. Nah jadi McLean ini menemukan penelitian bahwa neokorteks itu kan menemukan 2/3, ini adalah 2/3 dari total massa otak. Nah ini tuh mengendalikan proses tingkat tinggi kayak logika, nalar, pemikiran kreatif, bahasa, integrasi, sensorik. Justru ini yang membedakan kita itu dengan hewan. Karena ada neokorteksnya. Tapi simpanse juga punya neokorteks sih, tapi relatif kecil. Jadi ada beberapa hewan tertentu mungkin ada tapi kecil banget. Jadi kompleks dan luas permukaan dan perkembangannya justru nggak banyak gitu. Makanya kadang-kadang ada hewan yang terlihat pintar. Nah, simpanse gitu kan yang bisa dilatih, bisa mengingat. Jadi sebenarnya neokorteks ini sel-sel otak yang jumlahnya banyak banget, bisa menyimpan memori berjutaan giga yang sebenarnya dia tidak terbatas gitu. Oke. Karena dia tidak terbatas, jadi kecerdasan manusia juga sebenarnya nggak terbatas. Oh iya, dia penemu-penemu ya. Ini yang sangat bergerak ya, neokorteksnya ya. Dan kalau ada yang bilang katanya otak manusia itu kan dipakai cuma 10%, 20%, pernah dengar nggak? Itu sebenarnya mitos. Kita itu menggunakan 100% otak kita. Oh, oke. 100% otak dipakai. Bahkan saat tidur pun itu menggunakan otak kok, makanya bisa mimpi. Ada proses otak di situ. Oh, kalau mimpi ya.
Iya, jadi sebenarnya otak manusia itu kompleks banget. Kita itu punya kecerdasan, cuman tidak dilatih. Sama kayak badan. Badan kita kan tidak terlahir kotak-kotak. Oke. Sebenarnya kotak-kotak itu adalah hasil kerja keras. Fitness, olahraga, Tiap hari angkat beban, konsisten, iya. pembentukan, melakukan sesuatu yang mungkin lagi males tapi gue tetap lakukan. Nah sama, menurut penelitian modern, otak itu juga bentuknya beda-beda. Tergantung seberapa kompleks lu pakai. Oke, jadi Kayak badan, bentuk jadi kita beda-beda. sebenarnya semua orang itu mah punya otak mah canggih. Punya otak canggih, Cuma punya ada yang neokorteks. dilatih maksimal, ada yang tidak. ya Iya. Cuma dia Jadi yang maksimal lipetannya makin banyak. Oh, oke. Lipetannya. Jadi Jadi kita bisa profesor Ya, dan makanya nggak masalah kalau misalnya kita lahir kan ada orang lahir dengan bakat tertentu kayak misalnya musik. Ada orang yang mungkin belajar musik itu lebih cepat dibanding gue belajar musik. Tapi ada yang belajar angka mungkin lebih cepat. Nah sebenarnya kalaupun orang yang tidak terlahir dengan bakat musik tapi pengen belajar musik itu bisa. Tetap bisa dipelajari sebenarnya. Tetap bisa dipelajari. Karena otaknya canggih. Otak itu canggih, dia itu bisa mempelajari dan kalaupun kita melakukan sesuatu yang kita tidak suka tapi dilakukan terus-terusan itu bisa. Bisa tetap jadi ahli sama kayak orang yang punya bakat. Oh iya. Otak itu segitu canggihnya. Makanya orang bisa bilang bakat tuh cuma pengaruhnya ya cuma 1%. berapa persen, 1% ya, sisanya Iya, sisanya kerja keras. Iya. Kerja keras itu dalam arti kata memang dilatih ya. Dilatih sama kayak badan. Okay. Jadi bentuknya bisa berbeda-beda dan kita latihnya berbeda-beda. Ada bakatnya pun tapi tidak dilatih. Oh iya benar sih, gue juga pernah dengar pemain sepak bola mungkin waktu masih mudanya, waktu di usia dininya kelihatan berbakat. Tapi pada saat dia di karir profesional tidak bagus. Beda dengan yang bakatnya biasa aja tapi karena dia sering berlatih, sikapnya profesional, dia jadi pesepak bola yang bagus gitu. Nah iya. Yang oke ya. Jadi sebenarnya otak itu nggak dipakai cuma 10%, kita full pakai kok 100%. Cuma pakainya maksimal atau enggak? Dan sebenarnya dipakainya itu konsisten atau enggak aja. Kalau pengen dilatih sampai ahli ya latih kayak misalnya kita mau bikin badan jadi six pack, kalau olahraganya seminggu sekali ya buat sehat-sehatan aja kali ya. Beda dengan yang seminggu 3 kali. Dan beda kalau yang setiap hari atau sehari 2 kali. Jadi kan bodinya terlihat ini kan terlihat. Jadi dan itu kan balik lagi otak itu kan dari panca indera. Jadi harus baca atau melihat atau mendengar. Jadi semua informasinya itu kita mesti terima dulu. Oh iya, harus ada pengetahuannya ya jadi ya. Makanya pentingnya nonton YouTube ini karena supaya informasi yang diterima itu makin banyak. Benar. Jadi nanti kita pilih mana yang kita mau perdalam. Ibarat kita jalan-jalan ke luar negeri, kita lihat di luar negeri ada hal seperti ini ya. Di Indonesia belum ada. Iya. Nah, setelah melihat, kita jadi berpikir di Indonesia bisa seperti ini. Betul. Jadi pertama kan masuk ke reptil. Habis itu ke limbik kan perasaan gila ya, kerenan di sana keren ya ada kayak gini. Habis itu kalau dia sistem berpikirnya masuk ke neokorteks. Kayaknya di Indonesia belum ada deh. Gitu. Kalau cuma sampai mengeluh Indonesia mah jelek ternyata gini. Ya di limbik berarti. Itu kan emosi, yang keluar emosi. Berarti orangnya tidak berkembang secara utuh ya. Iya. Nah, sebenarnya neokorteks ini kan sistem berpikir nggak bisa dipakai. Bukan artinya neokorteks itu paling bagus walaupun 80%. Jadi yang limbik itu jelek dan yang reptil itu nggak manusiawi banget gitu. Enggak. Jadi gini, contoh kalau misalnya gua lagi ketemu lu lagi cerita, sedangkan kondisi gue adalah kondisi yang lagi tidak mau mendengarkan. Kalau gue pakai limbik doang, gue kabur aja, gue lari karena kondisi gue nggak mau dengerin lu ngomong. Atau kalau gue pakai limbik doang, gue mungkin dengerin tapi mukanya emosi, gue nggak ngapain sih gitu di otak. Tapi kalau sudah berpikir sampai neokorteks. Tapi kalau neokorteks doang, gue bisa tiba-tiba bisa ngomong, sorry, gue lagi nggak mau dengerin lu. Oke. Jadi gak bisa dipakai sendiri-sendiri, makanya sebutnya tritunggal. Nah jadi saling berkaitan. Betul, kalaupun gue mau kabur, gue akan ngomong dengan mempertimbangkan perasaan. Dan kalau gue lagi mau menggunakan limbik, gue akan kabur. Sorry, gue jam ini harus pulang, takut kena macet gitu. Tetap menggunakan neokorteks dan limbiknya. Iya, atau WhatsApp
pasangan kita, lu telepon gua telepon dong. dong. Ada pemikiran untuk gua nggak mau melukai dong. Iya. Oh iya, telepon. Tapi itu iya benar, itu menggerakkan neokorteks pasti. Jadi itu harus pakai neokorteks, pakai limbiknya, pakai reptilnya. Kita nggak bisa pakai separuh doang atau pakai satu doang. Itu tuh jadi nggak manusia. Walaupun yang kita pakai neokorteks ya. Gue cuman bilang gini, sorry Le, gue lagi nggak mau dengerin lo ngomong. Soalnya itu tidak berguna sama hidup gue. Itu tetap tidak sempurna ya. Tetap nggak. Makanya Tuhan itu kasihnya Tritunggal, bukan untuk dipakai terpisah, dipakai semuanya. Makanya kalau ada orang yang bilang, enggak, gue mah nggak berpikir logis. Enggak kok. Sistem informasinya mungkin lu tutup di limbik. Iya, memang tidak. Iya, dan bisa dilatih. Jadi kecerdasan manusia itu fungsinya ngatur pesan yang diperoleh, pokoknya mata, pokoknya dari semua indera kita. Neokorteks responnya melalui penalaran, berpikirnya intelektual, langsung bikin keputusan gitu. Gue ngomong ini nggak ya? Apa yang gue lakukan ya? Apa gue telepon pasangan gue kayak tadi gitu. Jadi kalau gue lakukan ini reaksinya apa ya? Terus kan ada limbiknya juga. Gue ada rasa, ada emosi yang ada pertimbangan emosi dia gitu. Jadi nggak bisa dipakai semuanya. Walaupun si neokorteks tuh kesannya kan paling hebat gitu ya. Pemberi gagasan, ada kemampuan. Nah neokorteks itu juga ada kemampuan ngomong. Jadi kalau ngomong nggak pakai skill ya itu sebenarnya nggak pakai neokorteksnya juga. Atau berpikir tapi tidak menggunakan emosi ya kadang-kadang. Nah dalam otak ini kecerdasan paling tinggi tuh intuisi. Kadang intuisi dari hal yang kita terima kita bisa berpikir tapi bingung ngejelasinnya apa. Oh ya itu tingkat. Tapi ini keputusan gue bener gitu. Feeling iya. Tapi lebih tepatnya intuisi sih. Nah intuisi, jadi dia udah mengolah, jadi otak neokorteksnya sudah terlatih, tahu kalau ini begini, tapi prosesnya sepersekian detik. Mungkin juga based on pengalaman ya. Pakai pengalaman juga. Semakin sering menggunakan otak buat memproses. Betul. Dengan pengalaman, jadi kadang-kadang ada orang-orang yang bisa membuat satu keputusan atau membuat tindakan yang sepertinya nggak banyak pertimbangan, nggak banyak mikir. Kayaknya, cepet banget lu memutuskan. Tapi justru dia udah terlatih untuk memutuskan sesuatu di bidang itu, informasinya udah banyak, jadi kelihatannya nggak mikir. Ya mungkin kayak pengusaha yang menerima partner bisnis dengan ngobrol sebentar gini-gini, kayaknya gue bisa ini dia deh. Betul. Karena apa? Karena sebelumnya banyak ketipu misalnya. Ya betul, pakai pengalaman. Justru ini yang bedain kita dengan makhluk-makhluk lainnya. Karena manusia mampu mengendalikan emosi loh. Tadi kan si limbik itu mengatur, tapi kita mampu mengendalikan, mampu berperilaku yang baik. Intinya mampu membuat manusia berpikir cerdas. Ya misalnya, lapar nih gue, temen lagi makan. Nih sebenarnya kalau ngomong otak reptil, ambil aja kita. Lawan atau lari. Iya, kalau orang cuman untuk memenangkan diri sendiri itu reptil. Gue lawan, gue makan, atau gue lari takut diminta gitu kan. Ya itu sekedar reptil. Jadi kalau misalnya kita pengen hidup tanpa beban kayak hewan, ya udah tinggal tidur aja males-malesan, nggak usah pikirin hari besok, nanti itu rusak sendiri kok neokorteksnya. Rusak ya, karena tidak pernah digunakan ya. Betul, makanya jangan bilang gini, enggak, memang gue nggak berpikir logis kok, memang gue nggak logis, nggak bisa. Kita itu manusia, pakai itu memang dipakai tiga-tiganya, cuman ada yang terlatih, ada yang tidak terlatih. Dan kalaupun merasa gue nggak bisa berpikir logis kayak gitu, cari tahu deh pintu mana yang ketutup. Pintu limbiknya, penjaga limbiknya kah? Atau manajernya si tukang ngaturnya lagi nggak masuk kah? Kok lu pintu informasinya nggak disalurkan ke neokorteks? Karena ini sifatnya sistem. Sistem itu artinya harusnya kalau dia benar, dia bekerjanya langsung masuk informasinya. Sekian detik langsung masuk. Jadi nggak bisa bilang itu kayak gini loh. Pokoknya ada data yang ketahan aja. Iya, ada data yang ketahan itu bukan berarti artinya ya udah emang gua kayak gini, enggak. Itu harus dilatih. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang tanya, punya otak gak sih lu? Punya. Bahkan punya neokorteks, cuman tidak dilatih untuk dipakai. Ya kadang-kadang yang susah tuh di restoran Padang nih. Apa tuh? Otak. Ada otak pak. Lagi habis ya. Nggak ada dong. Nggak ada berarti ya. Iya. Nah jadi kalau misalnya menurut dari belajar sedikit tentang Tritunggal otak ini, gue jadi kalau normal ya, maksudnya anak-anak normal itu sebenarnya pintar. Anak kecil itu semuanya pintar. Ya kecuali dia punya permasalahan dengan keterbelakangan atau ada sesuatu. In normal way sebenarnya semua anak pintar dan bisa. Jadi sebenarnya informasinya dia akan menggunakan neokorteksnya kalau reptilnya dan limbiknya itu bekerja dengan baik. Nah caranya tadi kasih tahu bahwa dia secure, dia aman, lu tidak perlu waspada. Ini kesimpulan gue nih ya. Oke. Sama limbiknya itu berarti perlu bekerja dengan baik. Bahwa ini perasaan ini
ini adalah wajar, ini ada perasaan seperti ini. Informasi ini mesti dilanjutkan ke proses berpikir. Jadi jangan stop informasinya di limbik, jangan tutup pintu informasinya. Karena harusnya dia sistem informasi harusnya dia langsung. Kenapa bisa macet? Iya, ada yang Nah, gitu. ada problem. Gimana menurut lo? Iya, luar biasa ya. Luar biasa banget kan pembahasan kita kali ini. Jadi kita ngerti otak kita itu cara bekerjanya gimana. Oh ya, pokoknya jangan biarkan hanya, apalagi kalau mendominasi otak reptil. Jadi informasinya ditutup. Berarti penjaganya lagi kemana? Iya. Gitu. Kenapa dia tidak berfungsi dengan baik? Kalau misalnya cuma sampai dirasa ada sesuatu nggak bisa mikirin apa yang mesti gue lakukan, nggak sampai proses berpikir, berarti dari reptil ke limbik lancar nih. Iya, tapi sampai situ kok sampai limbik si manajernya nggak masuk. Nah, ini perlu dicari tahu, dibuka. Manajernya pintu informasinya dibuka sehingga lanjut ke neokorteks. Ini yang proses berpikir sempurna. Kalau semua orang proses berpikir sempurna kayak gini, damai kali dunia. Oh iya dong, karena semua menjaga perasaan, berpikir apa impact-nya ke depan kalau gue lakukan ini, apa baiknya. Setiap bertindak ada konsekuensi yang kita pertimbangkan lebih dulu. Karena kadang-kadang kita lihat orang bijaksana mungkin, ini bekerja sekali ya semuanya. Betul, dia tahu cara buka pintu limbik sama cara buka pintu si reptilnya kali ya, gitu. Oke, bagaimana? Sudah cukup pusing atau dapat tambahan informasi baru? Informatif banget, pasti. Gue jamin ini. Oke, buat teman-teman yang mau komen boleh ya, komen ya. Apa tanggapan teman-teman soal pembahasan hari ini? Dan thank you buat teman-teman yang udah ngeluangin waktunya buat ngopi bareng kita kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini kalau kalian suka. Sampai jumpa di ngopi-ngopi selanjutnya. Hope to see you guys in the next video. Bye-bye.